Selamat pagi anak-anak. Sehat semua nak? Harus sehat ya. Oke, minggu kedua ini kita masuki bab 3 yang judulnya memaknai peraturan perundang-undangan. Supaya kita lebih paham apa itu peraturan perundang-undangan, kita ingat lagi pelajaran kita sebelumnya. Bahwa peraturan itu atau perundang-undangan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kalau dia tertulis berarti dia dituangkan dalam bentuk lisan atau sering disebut UUD. Kalau dia tidak tertulis maka dituangkan dalam bentuk lisan atau sering disebut ini apa nak? Siapa yang ingat? Konvensi. Tertulis itu sering disebut UUD, tidak tertulis sering disebut konvensi. Nah, dari situ kita ambil pengertian dari peraturan perundang-undangan. Ini kita pilah-pilah. Yaitu tertulis tadi. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, mengatur tingkah laku, sehingga mengikat secara umum. Yang 4 hal inilah kita gabung menjadi pengertian dari peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kamu sudah tahu apa itu pengertian dari peraturan perundang-undangan, maka kamu juga sudah tahu ciri-ciri dan sifat dari peraturan perundang-undangan. Ciri dan sifatnya ada 4 nak. Apa itu? Yaitu ini. Sama nak. Ciri dan sifatnya itu tertulis, dibuat pejabat berwenang, mengatur tingkah laku, mengikat secara umum. Jadi kalau kamu sudah tahu ciri dan sifat dari peraturan perundangan ini, berarti kamu juga sudah tahu pengertian dari peraturan perundang-undangan karena sama. Ayo sama-sama kita gabungkan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah setiap keputusan yang tertulis yang dibuat pejabat berwenang mengatur tingkah laku kita sehingga mengikat secara umum. Itulah pengertian perundang-undangan yang juga sama dengan ciri-ciri dan sifat dari peraturan perundang-undangan. Sampai situ paham ya nak? Paham? Oke, peraturan perundang-undangan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang tata urutan. Karena judulnya tata urutan, berarti urutan-urutannya itu tidak boleh kamu ubah nak. Urutan nomor 1 tetap UUD. Makanya sering keluar soal. Apakah peraturan perundang-undangan di bawah UUD? A. PP, B. Perpres, C. Perda, D. TAP MPR. Maka jawabanmu adalah di bawah UUD adalah TAP MPR. Oke. Nah, yang sering anak-anak kami lupa antara urutan nomor 3 dan nomor 4. Kubantu caranya nak. Di bawah TAP MPR UU. Nah, kenapa ini ada strip miring? Karena gini, apabila belum ada undang-undang yang mengatur satu kejahatan itu, maka bolehlah dibuat undang-undang yang baru, yaitu namanya Perpu, mengganti UU tadi. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena tidak ada undang-undangnya, maka dibuatlah kebijakan sendiri oleh presiden, yaitu dengan mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah. Maka kalau kamu tidak ingat apa di bawah Perpu, ya langsung ini angkat Perpu, yaitu peraturan pemerintah. Di bawah Perpu itu langsung ini angkat nak, peraturan pemerintah atau PP. Nah, di bawah PP itu Perpres, bukan Pampers ya nak. Pampers itu kok anak-anak. Oke? Di bawah Perpres adalah Perda di daerah. Di daerah itu masing-masing dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Di provinsi dipimpin oleh gubernur. Di bawah provinsi kota itu dipimpin oleh wali kota. Di bawah kota kabupaten dipimpin oleh bupati. Oke, harus sambil dihafal ya nak. Jadi urutan-urutan ini mulai nomor 2 sampai nomor terakhir itu harus tunduk semua ini ke nomor 1. Makanya nomor 2 sampai nomor terakhir itu harus berpedoman kepada nomor 1. Atau pengertian secara mendetail, nomor 6 ini harus tunduk ke nomor 5.
nomor 5 tunduk ke nomor 4, nomor 4 tunduk ke nomor 3 tunduk nomor 2, nomor 2 tunduk nomor 1. Atau gini, kabupaten ini harus tunduk ke peraturan kabupaten, itu harus tunduk ke kota, kota itu harus tunduk ke provinsi, gubernur, provinsi harus tunduk ke perda, perda ke pepres, pepres tunduk ke PP, PP tunduk ke UU nak, karena perpu itu ganti UU tunduk ke TMPR, TMPR tunduk ke nomor 1. Secara umum semua ini harus tunduk ke nomor 1. Paham ya nak? Oke, kita bahas satu-satu. UUD 45. Karena dia urutan nomor 1, maka sering ini disebut hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Hukum tertinggi di mana? Hukum tertinggi di tata urutan perundang-undangan tadi. Kalau sumber dari segala sumber hukum tetap dia Pancasila ya nak, Pancasila. UUD itu disebut hukum tertinggi di tata urutan perundang-undangan. Sumber dari segala sumber hukum tetap Pancasila. Oke. UUD itu boleh diubah. Boleh diubah. Siapa yang berhak mengubahnya? Yang berhak mengubah UUD hanya wewenang MPR. Di mana diatur? Di pasal 37. Oke, kembali kuingatkan, masih ingat anak-anak saya? UUD itu sudah berapa kali diubah nak? 4 kali di amandemen. Ayo coba amandemen 1, 199, 2, 2000, 3, 2001, 4, 2002. Yang kita pakai 2002 terakhir. Oke. Menurut pasal 37, syarat-syarat mengubah UUD itu adalah paling sedikit diusulkan sepertiga. Kalau di bawah sepertiga, gagal. 2, paling sedikit dihadiri 2/3. Kalau di bawah 2/3 anggota MPR itu gagal. Kalau sudah dihadiri 2/3, maka harus disetujui 50% tambah 1. Tidak boleh hanya 50%, separuhnya tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Gini nak. Contoh, kalau kita memiliki ketua kelas, kita selama ini memiliki ketua kelas melalui voting itu nak, suara terbanyak. Contoh kita memiliki ketua kelas melalui pasal 37 inilah. Contoh, kelas 7 1. Ketua kelas calonnya si A, calon. Semua muridnya 30 orang. Yang memilih si A ini pas separuhnya, 50%-nya, yaitu 15. Kalau yang memilih si A, padahal yang memilih si A paling banyak, tapi yang memilih hanya pas 15, ini gagal. Karena menurut pasal 37 harus 50% ditambah 1. Seharusnya memilih si A itu paling sedikit 16, 17, dan seterusnya. Walaupun yang memilih si A paling banyak. Tidak boleh. Makanya mau memilih wakil-wakil daerah hanya 1 calonnya, tapi tidak menang. Kenapa? Karena pas yang memilih dia pas separuh dari jumlah penduduk. Contoh nanti yang memilih wali kota Siantar hanya 1 calonnya. Contoh kita boleh calonnya si A. Si A pas jumlah penduduk dari Siantar, jumlah penduduknya adalah pas dia 1000. Contoh ya, 1000. Nah, tadi si A pas 1000 orang penduduknya. 1 calonnya si A. Yang memilih si A pas 50%-nya, 500. Tidak boleh. Karena yang memilih si A itu paling sedikit 501, 502, dan seterusnya. Karena menurut ini 50% tambah 1. Makanya mau 1 pun calonnya tidak menang. Oke? Paham ya nak? Menurut pasal 37. Lanjut. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu adalah kebijakan-kebijakan penetapan yang dibuat MPR. Di atas MPR ini nomor 1 UUD 45. Maka ketetapan MPR itu sama dengan peraturan-peraturan untuk menjalankan yang di atasnya, yaitu UUD. Paham? Lanjut. UU itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Nah, di bawahnya ini kalau belum ada undang-undangnya tadi, pas belum ada undang-undangnya, maka dibuatlah Perpu. Perpu ini ingat hanya dibuat apabila dalam keadaan gawat, bahaya,
darurat. Karena belum ada undang-undang tadi. Bukan berarti si pelaku bebas. Contoh, kejadian bom di Bali dulu. Padahal undang-undang terorisme belum ada. Karena belum ada undang-undang teroris bukan berarti dia bebas. Dia harus segera ditangkap. Tapi undang-undangnya nggak ada. Ya udah boleh presiden langsung membuat kebijakan sendiri, membuat peraturan yang namanya Perpu. Padahal yang meninggal 300 orang. Karena sudah gawat, bahaya, maka Perpu dibuat sendiri oleh presiden. Diatur dalam pasal 22. Ingat, Perpu itu dibuat keadaan gawat. Ini ditandatangani oleh presiden. Paham ya? Lanjut, PP. PP itu berarti peraturan yang harus tunduk kepada di atasnya. Di atas PP apa? Apa tadi nomor 3? Nomor 3 itu UU atau Perpu. Maka PP itu adalah peraturan-peraturan untuk menjalankan yang di atasnya yaitu UU. Pepres sama. Pepres itu untuk menjalankan yang di atasnya itu PP. Ini di atasnya PP. Terakhir, Perda. Daerah. Karena dia di daerah, maka yang berwenang mengurusi urusan daerah adalah DPR daerah. DPR daerah itu DPRD. Kalau dia di provinsi berarti antara DPRD bersama gubernur. Itulah kalau provinsi. Di bawah provinsi apa? Di bawah provinsi kota. Berarti antara DPRD kota dengan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Wali kota. Di bawah kota kabupaten. Berarti antara DPRD kabupaten dengan bupati. Kalau di bawah kabupaten apa nak? Kecamatan. Di bawah kecamatan apa? Lurah, kelurahan. Jadi di daerah itu antara DPRD bersama pemimpin daerahnya. Kalau di provinsi gubernur. Di bawah provinsi siapa? Kota. Berarti antara DPRD bersama wali kota. Di bawah wali kota siapa? Kabupaten. Berarti antara DPRD bersama siapa? Bupati. Di bawah kabupaten kecamatan, camat. Di bawah kecamatan lurah, kelurahan. Paham ya nak? Lanjut. Proses membuat undang-undang. Proses membuat undang-undang ini nak singkatnya gini. Untuk membuat undang-undang yang baru itu namanya RUU. Belum sah dia undang-undang. Rancangan undang-undang, calon undang-undang masih RUU. Nah, yang berwenang membuat RUU ini, undang-undang yang baru adalah presiden bersama DPR. Caranya, karena DPR ini kan wakil kita, wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti apa? Pendapat DPR harus sependapat dengan rakyat. Jadi yang membuat undang-undang itu juga harus persetujuan rakyat, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, syaratnya yang mengusulkan untuk membuat undang-undang yang baru itu boleh usulan DPR duluan, boleh usulan presiden duluan. Antara ini dua, siapapun yang duluan boleh. Tapi kalau DPR duluan yang mengusulkan, maka yang menyiapkan naskah RUU itu, calon undang-undang itu DPR. Kalau presiden yang duluan mengusulkan, maka yang menyiapkan RUU-nya adalah presiden. Nah, contoh kita angkat DPR yang duluan mengusulkan, maka menyiapkan RUU-nya tadi DPR. Maka RUU itu diserahkan kepada presiden. Diserahkan kepada presiden untuk dibahas. Nah, pada masa sidang berikutnya, apabila dalam sidang DPR dan presiden itu sepakat, maka RUU itu langsunglah sah menjadi undang-undang. Syaratnya, jika sudah sepakat DPR bersama presiden, ternyata RUU itu belum disahkan, maka dihitung 30 hari setelah sepakat 30 hari, maka RUU itu langsung sah menjadi undang-undang. Walaupun belum diteken presiden, kalau belum disahkan, padahal udah sepakat, maka dia langsung sah menjadi undang-undang setelah 30 hari. Paham ya nak?
Sebaliknya, apabila dalam masa sidang ternyata ada yang tidak setuju, entah DPR tidak setuju, entah presiden tidak setuju, maka RUU itu harus dibatalkan. Tidak boleh lagi dibuat. Nah, dan dibuatlah RUU yang baru. Dibuat RUU yang baru supaya disidangkan di sidang berikutnya. Paham, Nak? Singkat tadi. Ini undang-undang yang baru boleh dibuat oleh presiden, boleh dibuat oleh DPR. Antara ini orang ini dua. Tapi ingat, DPR itu kan wakil kita, wakil rakyat. Nah, yang mengusulkan duluan boleh DPR, boleh presiden. Kalau DPR yang duluan, maka yang menyiapkan RUU-nya adalah DPR. Kalau presiden duluan, maka menyiapkan RUU-nya adalah presiden. Contoh, apabila DPR yang mengusulkan duluan, maka yang menyiapkan RUU-nya DPR. RUU itu diserahkan kepada presiden untuk disidangkan. Apabila dalam sidang ternyata sudah sepakat, maka disahkan menjadi undang-undang. Nah, syaratnya apabila belum disahkan, maka dihitung 30 hari setelah sepakat, maka RUU itu langsung sah menjadi undang-undang. Sebaliknya, kalau ada yang tidak sepakat, baik itu presiden, baik itu DPR, maka RUU tadi batal. Tidak boleh disahkan lagi, Nak. Lanjut, kita ini secara luas, ini boleh dicatat prosesnya, ya, Nak. Ini secara luas. Tadi singkatnya, boleh nanti dicatat lagi. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya ini, Nak. Karena UUD hukum tertinggi di peraturan perundang-undangan, maka semua peraturan yang di bawahnya harus tunduk. Tidak boleh bertentangan, harus berpedoman kepada UU. Tapi ingat, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Tugasnya, maka tugas minggu kedua ini catat semua, Nak. Catat semua. Jangan diringkas. Setelah siap kamu catat, Nak, japri ke nomor ibu. Harus tetap semangat, ya, Nak. Tetap semangat. Kalau ada yang salah mohon dimaklumi, ya, Nak. Dadah.